Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pra-peradilan tersangka Bupati Timika Johannes Retop ditolak Pengadilan Negeri Jayapura. Tidak pernah bertugas dan melanggar disiplin berat, 5 orang polisi di Merauke dipecat. Jelang puasa, stok beras dan sembako di Manokwari aman. Sidang putusan pra-peradilan tersangka korupsi Bupati Mimika Johannes Retop digelar Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jayapura. Sidang pra-peradilan dipimpin Hakim Tunggal Zaka Talapati yang dihadiri kuasa hukum pemohon dan termohon dari Kejati, Papua. Dalam bacaan amar putusan, Hakim Zaka menolak pra-peradilan yang diajukan tersangka korupsi Johannes Retop. Hakim menyatakan permohonan pra-peradilan gugur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi termohon patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan gugur. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa para pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon. Memperhatikan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sementara itu, kuasa hukum Johannes Retop Marvei mengatakan pihaknya siap menghadapi sidang kasus korupsi yang sudah dijadwalkan. Kuasa hukum siap menghadirkan klien pada sidang perkara pokok. Itu yang sementara nanti kami pikirkan, akan kami diskusikan. Tentunya kami akan sampaikan juga ini kepada klien dan nanti juga kami akan update. Siap menghadapi perkara pokok. Kami pada prinsipnya menjunjung tinggi hukum dan saya sendiri tahu bahwa klien kami juga sangat menghormati. Bupati Mimika Johannes Retop bersama Direktur Asian One Air Silvi Herawati ditetapkan tersangka oleh Kejati, Papua atas dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Mimika dengan kerugian negara mencapai 69 miliar rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Lima anggota Polres Merauke dipecat secara tidak hormat. Pemecatan dilakukan secara khusus yang dipimpin langsung Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan. Saat upacara hanya 1 polisi yang hadir, sementara 4 lainnya tidak hadir. Kapolres tidak merinci penyebab kelima polisi tersebut dipecat, namun mereka dinilai tidak disiplin, serta sebagian lagi terlibat kasus pidana. Tidak melaksanakan tugas selama 30 hari berturut-turut. Ya, itu dia. Sudah diatur, bahkan bukan cuma 30 hari, ini sudah ada yang bertahun, ada sampai dengan tidak ada kabar. Kita sudah bisa lihat ya tadi ya, bahwa 4 orang anggota ini diupacarakan pun juga tidak datang. Nah itu tanda seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 30 hari berturut-turut saja dia tidak hadir. Kita hitung ada yang bertahun. Makanya kita ajukan kepada Bapak Kapolda seperti apa untuk punishment-nya disegerakan. Sementara itu, untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib, Polres Merauke menghimbau warga tidak membawa senjata tajam saat bepergian keluar rumah. Kepada seluruh masyarakat, warga Merauke khususnya dan pada umumnya warga Papua yang berdomisili di Papua, itu baik siapa saja, perintah beliau tidak diperbolehkan untuk membawa senjata tajam berupa apa saja, ya, baik itu panah, parang dan lain-lain sebagainya yang dapat melukai orang. Ya.
pada saat melakukan kegiatan bepergian ya, di dalam kota Merauke maupun di tempat-tempat lain. Dan ini ditegaskan supaya masyarakat lebih berhati-hati, jangan sampai akibat dari karena tidak kehati-hatiannya membawa alat tajam dan dapat melukai orang lain, akhirnya merugikan diri sendiri. Polisi seringkali mendapati warga membawa parang, kampak, dan busur serta anak panah. Padahal Undang-Undang Darurat melarang tegas membawa senjata tajam maupun senjata api karena diancam pidana penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polsek Mimika Baru telah melimpahkan berkas 2 pelaku pembunuhan wanita paruh baya di Jalan Serui Mekar, Timika ke Kejaksaan. Kedua pelaku masih remaja, mereka membunuh Mita Japi pada 8 Februari lalu. Mereka akan segera disidangkan setelah Kejaksaan Negeri Timika menilai berkas dari polisi sudah lengkap atau P21. Polsek Mimika Baru berharap pemeriksaan berkas berjalan lancar sehingga kasus bisa segera disidangkan. Kita limpahkan kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Timika. Saat ini sedang diteliti oleh jaksa. Kami menunggu kapan pemberitaan dari jaksa untuk lengkap tidaknya berkas kami. Apabila dinyatakan lengkap, berarti nanti kami limpahkan barang bukti dengan tersangkanya ke jaksa. Walaupun nanti tidak lengkap, berarti ada pengembalian yang kita akan dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa. Kedua pelaku berinisial NY dan RGJ, mereka ditangkap polisi karena mencuri di rumah korban dan membunuh pemilik rumah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bulog Manokwari memastikan stok beras di gudang Bulog selama 3 bulan ke depan cukup. Saat ini jumlah beras di gudang Bulog mencapai 1.000 ton. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk kebutuhan masyarakat hingga Hari Raya Idul Fitri. Kepala Bulog Manokwari Stepanus Kurniawan mengatakan pihaknya sejauh ini sudah mencadangkan beras hingga 1.300 ton. Bulog juga mencadangkan minyak goreng kita yang saat ini diperkirakan tersedia sebanyak 5.000 liter. Persediaan beras di Bulog kantor cabang Manokwari sampai dengan saat ini kita kuasai stok sebesar 1.000 ton, di mana dengan ketahanan stok selama 3 bulan. Selanjutnya untuk mengantisipasi kebutuhan Hari Raya, kami juga sudah rencana mendatangkan 1.300 ton beras. Kemungkinan ini datang secara bertahap mulai minggu ini. Selanjutnya untuk minyak goreng, ketersediaan stok kami sebanyak 5.000 liter. Dan juga kami sudah mendatangkan sebanyak 60.000 liter yang minggu depan sudah akan mulai masuk ke Manokwari. Baik, ini minyak goreng jenis apa? Minyak kita. Oh, minyak kita ya. Beras dan minyak goreng tersebut tidak hanya disalurkan Bulog ke Kabupaten Manokwari, namun hingga ke 6 kabupaten lain. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.